Izinkan kami untuk menyampaikan kebenaran bagi umat-Mu yang betul-betul haus dan lapar. Amin. Dan kami yakin percaya firman-Mu hari ini betul-betul mengurapi kami, menjamah hati kami, supaya kami bisa merendahkan diri di hadapan Engkau. Yang sakit Bapa sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami percaya Engkau adalah jawaban bagi kami semua. Mulai hari ini dan seterusnya. Haleluya. Semua katakan amin. Salam. Silakan duduk. Nanti kasih tanda-tanda karena waktu dipersingkat. Amin. Hari ini waktu dipersingkat karena ada jam yang kedua. Haleluya. Amin. Saya tidak panjang lebar lagi karena saya tahu di sini sudah kenal saya. Saya mau sampaikan di Yesaya 47 ayat 1 sampai ke 12. Saya percepatkan ini waktu supaya tepat waktunya sudah selesai. Yesaya 47 ayat 1 sampai ke 12. Ini firman yang sangat saya suka sekali.
Ini firman yang sanggup membentuk saya. Amin. Tolong baca ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Terus. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ayat yang ketiga baca sama-sama 1, 2, 3. Sedang kami pergi ke arah timur dan menegakkan tali bukit kemenangannya, ia memukul seribu hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan. Terus. Ia memukul seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk dari dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia memukul seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi dia seribu hasta lagi. Sekarang itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Yaitu sungai yang tidak dapat berjalan lagi. Kita sampai sini sebentar. Kalau kita dulu renungkan, air yang keluar dari bait suci artinya firman yang keluar dari bait suci itu akan mengalir. Ini sama dengan urapan Allah turun atas kita. Kebanyakan baru di gelangan kaki, kita sedikit action. Sama dengan kita pengusaha. Pengusaha baru tandai sedikit kita boleh sombong. Nah, ini yang sangat hati-hati. Karena Tuhan itu paling benci orang yang sombong. Jadi pengurapan pertama itu kita suka mengukur orang. Oh, pendeta itu bagus, pendeta ini tidak bagus. Itu jangan sekali-kali. Oh, orang itu orang kaya, ini kita orang miskin. Jangan sekali-kali. Amin. Jangan kita rasa sombong bahwa kita banyak tahu. Amin. Saya belajar ini kan apa? Setiap kali saya foto orang bilang, Pak Eko bisa firman, bukan. Saya mau bersekutu dengan Bapa di surga. Saya waktu di Dogo, saya bicara di GBI Dogo, di Bulis sana. Ada satu pengusaha. Dia dulu dengar, tapi besok paginya saya ke dia, udah toko. Toko itu banyak segala kunci-kunci untuk deal apa segala macam ada di sini. Dia bilang begini, Pak Ek itu kalau jalan tidak bawa Alkitab, tahu firman banyak. Saya bilang, ini saya bilang, Bapak, ini alat sekian banyak itu Bapak bisa ingat di harga kasih? Bisa, karena Bapak hari-hari di situ. Jadi kalau pendeta tidak hari-hari dengan firman Allah, dia tidak akan ingat. Jadi bilang saya tidak punya karunia itu bukan lagi malas. Amin. Jadi saya tidak suka dipuji orang, tapi saya suka menyenangkan Bapa di surga. Saya tidak suka orang memuji saya. Jadi saya belajar ini supaya saya merendahkan diri. Kalau tidak saya jadi sombong. Saya tidak bukan penginjil yang cari terkenal. Saya bukan datang di Samlaki karena saya punya mau. Saya datang di sini karena Pak Yonas suruh minta saya datang ke sini. Saya bilang, Pak Yonas berdoa. Apa yang terjadi? Saya berdoa sama Tuhan. Saya minta Tuhan kasih berkat untuk saya supaya saya bisa datang di Samlaki. Pas saya punya hari ulang tahun tanggal 1, saya tidak pernah bikin, tapi waktu itu gerakan hati saya bikin saja.
Ternyata saya po anak rohani, saya punya anak didik, saya po anak tiara. Datang kasih saya berkat lebih daripada yang saya pikirkan. Ini jujur saya kasih tahu. Saya dan Yanes aku diskusi terus. Acara kapan? Tanggal 12. Acara kapan? Tanggal 12. Tidak bisa tunda, tidak bisa lagi. Saya call ke Tuan, ada tiket pesawat dari Tuan ke Samlaki. Ini cari murah. Dari kita dengan yang kecil-kecil tapi yang penting sampai. Amin. Jadi saya bilang sekarang mungkin saya kirim duit untuk pendeta yang urut di sana. Saya kirim duit selesai. Ada bilang begini, Pak Yanis bilang, Pak jangan-jangan seperti pesawat yang tanggal 12 itu dia tunda karena situasi dan kondisi. Saya bilang saya tidak mau tahu. Kalau dia tunda itu bisa tunda enggak? Ini Pak Yanis bilang tidak bisa. Oh, dalam hati saya kalau memang bukan waktu saya khotbah di sini tanggal 12. Tidak ada masalah. Yang penting saya sudah serahkan hidup untuk Tuhan Yesus dan saya tidak mau bikin beban orang di sini untuk beli tiket untuk saya. Tapi diskusi ini tunda lagi. Tanggal berapa? 19. Bagaimana saya mesti tanggal 19? Saya di sini saja sudah ketua acara tanggal 7, berangkat tanggal 4. Untuk anak saya dari Malaysia mau ingin melihat pemandangan di Pasir Putih sana. Jadi kita enjoy di pantai. Termasuk Bapak Atik itu kalau udah punya pantai dia punya hati luar biasa. Karena di Belanda pantai ada tapi tidak seperti pantai di sana bersih sekali. Sampai tidak mau pulang. Orang Amu bilang suki tempataki mau tinggal di tempat yang panas lagi. Ya, tapi itulah manusia ya. Jadi kita nikmati tanggal 7 selesai, tanggal 8, tanggal 9 anak saya pulang lagi ke Ambon, tanggal 14 dia ke Malaysia. Kita tunggu sampai tanggal 12. Saya cari tiket untuk Aceh tanggal 12, tapi ternyata tidak dapat. Artinya dia tunda tanggal 13. Saya pikir-pikir, saya mau ke Larat hari Sabtu. Ini Aceh ke Larat hari Sabtu juga. Daripada dia ke Samlaki, naik waktu setengah mati. Ternyata saya bilang, kita mau hubungi di sana supaya dia turun di Larat saja. Supaya jangan capek. Betul semua dapat urusan beres. Tapi uang bisa dapat kembali. Uang yang ke Samlaki tetap hangus saja. Haleluya, itu gara-gara ini. Ya, jadi banyak pendeta pakai aturan banyak, tapi dia sering banyak robah. Karena memang keadaan. Jadi kita yang diundang ya kita ikut saja. Akhirnya kita tinggal di sini tanggal 12 sampai tanggal 22 10 hari. Bayangkan, pikir-pikir ini hotel mau bayar berapa. Tapi Tuhan kasih jalan luar biasa. Amin. Tuhan usaha cari jalan supaya tidak ada bayar hotel-hotel. Ternyata memang hotel sudah disediakan Tuhan. Hotel tanpa bayar. Lalu kita tidur satu malam di hotel Harapan Indah. Kita keluar hari Sabtu di Larat. Apa yang terjadi? Saya bilang, nanti kita kembali, kita tinggal lagi di hotel. Saya pikir, so ada tampar sana, istri saya sendiri di hotel, saya suruh panggil. Cuma pergi jemput dulu. Saya jemput sana, suruh kalau enak di hotel yang baru ini, sudah tidak mau pindah-pindah lagi. Kenapa hotel tanpa bayaran? Itu namanya urapan kalau sudah mulai naik. Itu semua segala free. Tapi kalau urapan belum ada apa-apa orang bilang, koi bayar.
Amin. Ini berkaitan dengan urapan rohani. Jadi kalau urapan itu sampai di jalan kaki, jangan kita sombong. Kita belajar terus. Air naik sampai di lutut, kita juga jangan sombong. Jangan meremehkan orang lain. Walaupun kita sudah kaya. Saya dulu pengusaha kaya. Tapi saya selalu mau merendahkan diri. Saya punya teman-teman bergaul itu tukang beca. Jadi saya namanya Pak Ek itu satu tukang beca juga tahu rumah saya. Karena saya bergaul itu tidak pandang bulu, tidak memandang bulu. Amin. Jadi kita anggap kita semua sama. Sampai di dalam pekerjaan Tuhan juga begitu. Haleluya. Jadi saya tidak usah bersaksi banyak, saya bicara urapan dulu. Jadi urapan sampai di lutut, kita mulai naik tingkat. Urapan naik sampai di pinggang, kita masih mengukur bahwa kita ini masih bagus. Tapi kalau air sampai sudah meluap, kita belajar berenang. Amin. Kita mulai belajar badai-badai yang akan datang. Dan kita tidak usah takut walaupun badai. Kalian sudah penuh dengan pengurapan. Kalian bisa berita badai stop. Karena pengurapan kamu tinggi. Haleluya. Yesus utus murid-muridnya menyeberang. Dia naik ke gunung. Baru kasih makan 5.000 orang. Dia tinggalkan mereka menyeberang, dia naik ke gunung. Dia melepaskan kita. Banyak kalau kita berjalan, kalau dilepaskan dari hamba Tuhan, kita pikir mau jadi apa kita. Tapi ini dilatih. Amin. Begitu gelombang laut sini, hantam perahu hancur, hampir hancur. Yesus berjalan di atas air. Saudaraku di tempat ini, kalau engkau mau belajar sampai penuh pengurapan, goncangan datang apapun juga engkau tidak terguncang. Engkau harus berjalan di atas persoalan Anda. Hari-hari ini banyak kita punya persoalan, tapi kita selalu di bawah persoalan. Kita membangun sesuatu, kita tidak ada uang, harap orang lain. Capek deh. Amin. Jadi saya bilang Pak Yonas, ingat, kalau Tuhan suruh bangun gereja, jangan minta-minta satu, jangan bikin proposal 2, terkecuali pemerintah minta proposal. Amin. Jangan jual kerbau kah, anjing kah, tikus kah, babi kah, percari uang pada bangun gereja. Lama-lama orang bilang itu uang babi itu. Amin. Tapi bagaimanapun persoalan Anda harus setia minta dari Yesus Tuhan. Kalau kita harap orang, Yesus tidak ada arti dalam hidup saudara. Belajar, saya ini belajar membangun fisik, membangun gereja, membangun rumah doa saya. Begitu saya tidak pernah minta. Kalau mari ada satu orang yang ini kenal, Pak, kalau bisa tolong kita pun ada lagi bangun gereja, tolong kasih berkat, beta kasih kesaksian, beta kirim per dia. Dia bilang ini bisa isi di media. Saya bilang, kalau Anda cuma dengar kesaksian saya, jangan coba-coba isi, pikir lihat itu betul atau tidak satu gereja. Saya datang di sebelah ini bukan dipromosi dengan saya bisa. Saya tidak mau langsung turun ke saya dengan firman. Saya turun tanya ini, saya mesti jawab di firman ini. Saya suka dengan firman. Turun ke saya Yohanes 5 ayat 30 sampai dengan 36. Kalau saya bersaksi tentang hal itu, jangan percaya. Tetapi pekerjaan itu yang bersaksi, itu yang kau percaya. Haleluya. Kita banyak pendeta, 2 orang sembuh, untuk saya doa. Itu kamu lagi promosi diri kamu. Supaya engkau terkenal diundang di mana-mana. Saya ada ketemu teman-teman saya, pendeta saya, kau jangan bicara itu. Kuasa itu bukan di kamu, di Tuhan. Tuhan setuju. Artinya Tuhan lagi promosi engkau naik, bukan turun. Jadi hati-hati. Kita juga kaya itu juga Tuhan promosi kita.
Dulu saya belum kenal Yesus, tapi saya kerja untuk wihara sudah selesai. Itu saya punya perusahaan, dia naik macam pelor ke atas. Itu agama Buddha, saya Konghucu dia agama Buddha. Saya ikat pinggang lain. Tidak ada. Jadi itulah. Tapi bagaimanapun juga manusia ada sedikit sombong. Pasti. Coba jalan nih gubernur, rasa diri hebat. Baru gubernur saja, belum presiden. Sama nih ketemu. Kamu kenal Presiden Jokowi? Oh kenal di mana? Jokowi pasti kenal kamu. Kamu kenal di gambar saja. Kamu kenal Yesus? Kenal di mana? Di gambar saja. Tapi kamu belum berjumpa dengan Yesus yang sungguh-sungguh dalam hati saudara. Amin. Kalau kita sudah jumpa, kita sudah levelnya sudah naik, saya memberitahukan, kita pasti membawa keselamatan bagi banyak orang. Amin. Kita lanjut di Yesaya 47 ayat 6 sampai 12 supaya cepat selesai. Masih kurang berapa menit lagi? Kasih tahu ya. Haleluya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Begitu engkau berjalan, seluruhnya engkau lewati ada perubahan. Pohon-pohon di kiri kanan jadi perubahan. Ikan-ikan jadi kembang. Air yang asin jadi air tawar. Saya duduk renungkan ini apa artinya. Pohon-pohon itu sama dengan kita manusia. Begitu kita dilewati orang-orang yang diurapi, kita langsung bisa perubahan hidup. Jadi hidup kita harus bisa merubah orang lain. Jangan sombong. Ya, saudara tahu nggak? Kalau kuliah itu sampai sarjana, sampai dia ini S berapa? S3 atau berapa? S3. Di sini cuma ada di sana katanya S4. Di ini secara umum S1, S2, S3. Lalu profesor. Tapi saya bilang dia kurang satu. Saya sekolah sampai di S4. Dan tadi beliau bilang, S4 itu artinya sakit, senang, sama saja. Sakit, senang, sama saja. S4. Tapi sekolah pun tetap S4. Betul tidak? Kita ini begitu harus alami itu. Sakit, senang, sama saja. Siapapun juga dia kuliah atau tidak kuliah tetap sama S4. Dan saya ingin supaya kita sini jadi S4 ya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Siapa yang mau S4 angkat tangan betul-betul. Saya mau doakan dia supaya dia betul-betul bertahan di dalam S4. Ya, supaya S4 ini kita bisa bertahan untuk mendapat mahkota kehidupan. Amin. Karena mahkota kehidupan itu bukan satu kali. Tantangan silih berganti terus. Penderitaan, kesenangan, segala macam sudah terjadi. Baru kamu lulus dari dapat mahkota kehidupan. Ini hidup ini harus diproses. Jangan mau enak saja. Tapi yang paling hebat kuasa dari Yesus yang pertama kali, air jadi anggur. Alkitab bilang air jadi anggur. Coba Yesus saja yang bisa bikin. Amin. Dan kedua, mujizat terjadi. Perwira, penjaga gereja, dia punya anak sakit, mati. Dia bilang, Bapak, saya punya anak yang Bapak tidak lagi ke rumah saya. Bapak, apa yang Bapak katakan itu pasti jadi. Yesus katakan, anak kamu sembuh. Bayangkan kuasa perkataan hati-hati.
bicara hati-hati keluar dari mulut. Amin. Jangan sampai orang tersandung dengan kamu punya perkataan. Haleluya. Perkataan ini sangat penting. Makanya di pintu bait suci itu, di dalam mulut kamu itu pintunya. Keluar itu harus keluar yang benar, yang positif, bukan negatif. Amin. Kalau engkau mau bertumbuh, engkau ditegur, terima, jangan melawan. Amin. Kalau firman tegur kita melawan ya, melawan firman, kepala sakit. Amin. Karena firman tegur kita itu firman yang berbicara. Kita melawan dengan firman, kepala sakit sendiri, lama-lama toki kepala di dinding. Ya, mari kita belajar. Hidup ini kita harus belajar. Ya, saya paling benci kalau saya tegur orang-orang lawan saya paling benci. Kenapa? Memang itu sifat saya, kelebihan saya. Terus saya PDT ini susah untuk bantu. Kenapa? Kesombongan ada di situ. Keangkuhan, tidak mau. Memang aturannya tegur dua mata. Tapi kalau lihat model macam begini, saya bisa dua mata. Bapak di banyak mata, supaya semua yang dengar itu bertobat. Supaya pada satu waktu dia nanya, dia bicara, ih, itu sama dengan baik. Iya, itu supaya kalian bertobat. Pendeta jangan takut untuk tegur, harus keras. Supaya jemaat kita, jemaat yang betul solid, jemaat yang kuat, bertahan di dalam segala persoalan. Amin. Jangan cuma orang awam bilang mau inabobo saja. Sampai tua bangka tertahu firman Allah. Sampai tua bangka sudah naik di mimbar takut lagi. Mau jadi apa? Haleluya. Firman yang saya, kalau orang kasih keturunan Abraham tidak sampaikan firman Allah, Tuhan akan pakai batu berbicara. Itu di mana ya? Kalau saya tanya begini, satu berpura angka Alkitab, langsung jawablah. Tuh lihat di dalam Lukas 19 ayat 40. Saya juga tanya Tuhan, kenapa orang Kristen yang sudah lama di gereja kok tidak berani bicara, tidak berani bersaksi? Lalu saya ini baru-baru lahir, saya disuruh berbicara sama Tuhan. Itu Pak Anto, namanya Pak Anto yang orang dari sini. Waktu saya naik di mimbar, saya bicara, orang di kursi jatuh. Saya turun dari mimbar, saya tanya Pak Anto, ini orang Kristen punya cara pelayanan begini ya? Saya juga tidak tahu, kok bisa begitu? Dan Anto bilang begini, baik, ini Roh Kudus lagi bekerja. Bisa saat-saat seperti begini atau tidak. Bisa tidak ada terjadi. Dan betul. Tapi selama saya mulai bertobat itu satu sukacita. Saya bicara orang manifestasi, saya bicara orang ketawa, tronton blessing dia di Amerika sana, saya bikin tronton blessing di Ambon. Karena Tuhan mau supaya kita perubahan hidup. Tapi tidak semua orang bisa terima. Haleluya. Amin. Jadi kalau pengurapan itu sudah tinggi, ya, saudaraku di tempat ini, saudara baca baik-baik, ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ya, ini Lukas 40, 16 ayat 40, ya, ayat 19 ayat 40. 1, 2, 3. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. saya kadang-kadang dulu berpikir, saya ini dibaptis oleh pendeta Haji Muhammad Hussein. Ini kepala batu juga. Kepala batu, baptis kepala batu akan jadi lain. Toh, tapi kalau orang Kristen yang baptis saya, mungkin saya jadi lain juga. Saya habis baptis, saya baca Al-Quran 2 tahun lebih, saya tanya Tuhan, saya dari agama Konghucu, dari orang tua kami, ke Buddha,
ke Kristen, sekarang saya mesti jadi Islam. Saya tanya begitu. Tuhan bilang begini, kamu saya pakai untuk banyak orang. Jadi kamu jangan pilih-pilih Islam ke Kristen, ke Hindu, ke Buddha, kamu punya tugas untuk beritakan kebenaran. Jadi saya tidak pernah mundur. Ternyata yang tantang saya ini orang Kristen. Orang baptis saya diikut demonstrasi, saya tahu yang baptis kan pendeta, saya kan tidak. Saya cuma beritakan firman. Mereka baptis. Satu kali baptis 19 orang. 3 hari Tuhan suruh saya balik lagi. Jadi lagi 16 orang. Terus Tuhan bilang nanti kau punya hari ulang tahun bikin di sana Honolulu. Buat apa Tuhan? Iya. Mereka senang dengan kamu. Bikin saya tidak kasih keluar uang. Itu orang satu kampung kali 500 orang duduk makan. Makanan terhabis. Tapi yang paling hebat, orang yang saya suruh baptis itu ke Malawang, ibu guru satu. Dia datang para pendeta. Pak pendeta, hari ini saya mau baptis. Pendeta bilang saya, puji Tuhan, saya mau ulang tahun ada orang mau baptis. Hari itu 6 orang baptis. Waktu ulang tahun saya, sampai sekarang saya tidak lupa. Jadi kalau mereka bilang saya, kalau saya bilang mereka, saya mau pergi di Honolulu tanggal 1 Desember baru kemarin. Saya bikin di Ambon, sore saya sudah di Honolulu. Itu mereka sudah sedia makanan, kue-kue, ini sudah siap semua. Saya datang, saya nikmati saja. Tidak kasih keluar kepeng. Kenapa? Sakit senang sama saja. Ada atau tidak ada tetap senang sama saja. Amin. Ini firman, kita kembali Yesaya 47 tadi, ayat 6, ayat 7, 8, 9, dan 10. Waktu sudah hampir selesai, kurang 5 menit cepat. Dalam perjalanan pulang sesungguhnya sepanjang setepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Itu kalau kita hikmat, ini pohon-pohon itu gambaran manusia. Amin. Terus 8. Sungai ini mengalir ke wilayah timur, Yordan dan ada yang mengandung banyak garam dan air itu berutara. Ya, artinya engkau berjalan, air itu berubah. Hidup kita yang lama itu berubah menjadi yang baru. Amin. Itu ada perubahan. Begitu ada perubahan, saudaraku di tempat ini, orang-orang sangat sukses di sana. Usahanya sukses, pelayanannya sukses, gereja penuh sampai pendeta bingung mau bikin apa lagi. Pendeta suruh bangun gereja baru. Yang di dalam yang ada sekarang saja belum ada yang bisa mewakili Anda. Tapi saya percaya Pak Yonas ini punya keturunan, memang keturunan pendeta, jadi tidak heran anak-anaknya. Nanti saya bilang kamu punya cucu, nanti ada satu yang saya doakan dia di leher mata ya, apa? Ya, yang anak perempuan yang sekarang di larat ya. Dengan suami istri saya panggil. Itu anak itu ikut dia peluk saya. Saya bilang ini anak Tuhan pakai dia. Jadi jaga mereka. Kemarin saya diskusi, saya bilang, Pak, yang nanti lanjut Bapak punya pekerjaan ini, mereka ini, keluarga ini. Bukan semua ya ini, tapi yang Bapak punya ini dia bisa jalan. Yang lain yang sudah jadi pendeta ada buka yang baru supaya engkau ciptaan baru. Amin. Yang tidak tergantung dengan apa yang dari Bapa, tapi apa dari Tuhan. Haleluya. Percaya dan jangan kecewa, ini sudah waktunya ya. Ayat 9.
Sepuluh, 11, 12 langsung. Maka penangkap-penangkap ikan penuh panjang tepinya mulai dari NKB sampai N-Englai. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis ikan, ikan laut besar dan banyak. Ya, saya percaya kalau kita pegang ini firman, jemaat kita pasti sukses, berhasil di segala bidang, bukan rohani saja, jasmani. Haleluya. Karena anak-anak Tuhan harus kaya, bilang. Anak-anak Tuhan harus kaya. Anak-anak Tuhan harus Halo, kaya. jangan sejadi hamba Tuhan lalu puluh tangan tinggal orang kasih saya kepe. Bila perlu saya yang kasih orang yang kepe. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tapi saudara pula renungkan ini firman. Engkau berhasil membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Mau berdoa bagaimana waktu? Oh, siapa yang mau didoakan? Haleluya. Siapa mau didoakan? Angkat tangan. Cepat angkat tangan dan maju ke depan. Karena saya juga suruh Pak Martin doa supaya kalian ke Belanda. Haleluya. Saya mau berdoa maju ke depan, cepat. Ke Belanda. Supaya dapat S4.